masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita nih Jember nih waktu berbukanya setengah jam sebelum Jakarta kita ini. Jadi kita berhenti duluan nanti. Oh iya ya, beda 1,5 jam. Apa? Naik DP? Allah. Masuk mana? Iya. Nggak bisa rawat rumah. Kan cuma butuh infus kan? Karena dikasih cairan suntikan. Oh, cairan darah itu juga kan tambahan. Allahu Akbar. Ya iya susah itu. Negara kita masih Udah bisa dimulai dulu kan? Mau dimulai? dimulai. Baik, oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin. Kita hidup di bumi Allah, kita diciptakan oleh Allah, dan kita kelak akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendaknya. Terkadang kita memiliki keinginan. Kita ingin ini dan itu, tapi ingat, yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk manusia yang diutus sebagai kasih sayang bagi alam semesta ini. Wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, saudara-saudara beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amma ba'd, ahibati fillah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, musim kebaikan. Diharapkan dosa-dosa kita diampuni, taubat kita diterima, di mana di bulan ini jiwa ditempa dengan ketaatan kepada Allah, dengan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana kita sebagai manusia yang selama 11 bulan terkadang hidup tanpa aturan, hidup semau kita. Di bulan ini kita di training
untuk mencapai penghambaan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan ini bukan bulan bermalas-malasan. Disyariatkan puasa untuk menjaga tubuh kita, untuk menjaga raga kita, agar kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sehingga kita bisa beribadah dengan baik di bulan ini. Mensyukuri nikmat yang selama ini kita pakai. Kita pakai tubuh ini berapa tahun? Kita pakai mata ini berapa tahun? Kita pakai jantung yang berdetak terus. Paru-paru yang kembang kempis mengambil oksigen. Berapa tahun kita menggunakannya? Di bulan ini kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Sehingga setiap malam ketika panggilan untuk berbuat baik diserukan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin berbuat baik, segera engkau. Ini saatnya engkau berbuat baik. Saatnya engkau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu selama ini. Wa ya baghiyal syarr. Wahai yang terus-terusan berbuat kejahatan, yang ingin melakukan kejahatan sampai di bulan Ramadan, tahan dirimu. Haibati fillah, kita lihat ibadah puasa ini dan bulan Ramadan secara khusus adalah bulan untuk kerja keras, bulan untuk bersungguh-sungguh, bukan bulan bermalas-malasan. Kita lihat tuh, orang yang mau menikah tapi gak mampu, sedangkan syahwat dia begitu kuatnya membakar dirinya untuk menikah. Apa yang harus dilakukan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk berpuasa, untuk keluar dari kebiasaannya. Jiwa ini, nafsu manusia, kata Allah Azza wa Jal, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Dengan berpuasa kita mengeluarkan nafsu kita nih dari kebiasaan dia. Kita yang biasa makan semau kita, lapar makan, ada air di depan kita, kita minum. Kita berusaha mendidik jiwa kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menjadi an-nafsul mutmainnah. Coba kita baca bagaimana nafsu al-mutmainnah ini akan mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dari yang awalnya memerintahkan kepada keburukan, gara-gara kita biasakan dengan keluar dari kebiasaan nafsu itu, dengan kebiasaan yang baru, hidup teratur, hidup disiplin. Apa yang Allah katakan kepada dia? Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Fajr, di akhir surat Al-Fajr. Nah, ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, padilah pada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah kau ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuk ke dalam surgaku. Subhanallah. Kapan jiwa itu diperbolehkan masuk surga, diperintahkan untuk masuk surga? Ketika dari yang awalnya menurutin nafsunya, mengikutin keinginannya, lalu dengan ditempa dengan puasa ini, dia jadi berubah. Jadi jiwa yang tunduk, yang tenang. Dia naik tuh
menaikin anak tangga menuju orang-orang yang bertakwa sesuai dengan disyariatkannya puasa ini, la'allakum tattaqun. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa puasa ini menjaga hati, menjaga raga untuk tetap menjadi jiwa dan raga yang sehat. Wa yu'idu ilaiha mastalabathu minha aidis syahawat. Puasa ini mengembalikan apa yang selama ini diambil oleh syahwat. 11 bulan kita hidup, ada banyak keinginan-keinginan yang kita turutin. Sekarang kita balik. Engkau yang harus ikut aku. Bukan selama ini aku mengikuti dirimu. Itu orang yang puasa benar. Di mana dia tidak mau lagi diatur dengan syahwatnya. Kita tidak bicara syaitan. Setan-setan dibelenggu. Tapi selama 11 bulan, kita tahu bagaimana hubungan kita dengan syahwat kita. Ada banyak yang dia ambil. Waktu kita dia ambil yang seharusnya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka bulan Ramadan, kita mengambil lagi nih. Balikin tuh yang selama ini dirampok oleh syahwat kita. Peduli dengan fakir miskin. Dengan orang-orang yang memerlukan bantuan. Mereka berbagi makanan di bulan Ramadan. Memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Mereka berjihad. Bersungguh-sungguh melawan nafsu mereka. Dengan ketaatan kepada Allah. Dan memerangi musuh-musuh Allah. Di medan perang. Antum pikir mereka tiduran di bulan Ramadan? Seperti kegiatan sebagian orang sekarang. Perang Badar. Bagaimana 311 orang menghadapi 1000 orang. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ramadan jemaah. Penaklukan kota Mekah. Ketika Nabi SAW membawa pasukan berjumlah 10.000 orang. Sampai ke Mekah itu tanggal 20 Ramadan. Pada tahun ke-8 Hijriah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah 6-7 hari. Ketika mendekati kota Mekah. Dari Madinah ke Mekah 6-7 hari. Ketika mendekati kota Mekah. Ada informasi bahwa ada sebagian mereka yang kelelahan.
Dan ini akan menghadapi musuh. Mau berperang. Bukan mau buka bersama. Bukan mau tiduran. Bukan mau main game. Mau berperang mereka. Ketika itu Rasul SAW berbuka. Agar para sahabatnya berbuka. Ya, kalau melihat generasi sekarang, zaman berubah. Ketika manusia di bulan Ramadan pun ternyata masih dibelenggu dengan syahwatnya. Di bulan Ramadan dia belum mengalahkan syahwatnya. Dia malah masih tunduk kepada syahwatnya. Apa yang dia inginkan dia turuti. Mau syahwat perut dan yang di bawah perutnya. Sehingga entah generasi seperti apa mereka ini. Kalau generasi yang terdahulu, mereka beriman. Puasa mereka pun imanan wahtisaban. Karena beriman kepada Allah dan berharap pahala. Apa yang mereka takutkan sebenarnya, jemaah? Sehingga mereka bersungguh-sungguh beribadah. Kita kok biasa-biasa aja, Pak Ustaz? Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di surat An-Nur, ayat 36. Coba dibuka. Surat An-Nur. Ayat 36. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu يسبح له فيها بالغدو والآصال. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Lanjutkan. Ayat 37-38. Nah, ayat yang selanjutnya. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas. Subhanallah jamaah. Itulah yang memotivasi mereka untuk beramal. Untuk memanfaatkan Ramadan. Dengan segala suka dukanya. Menundukkan jiwa mereka. Jangan dipikir para sahabat orang-orang miskin. Antum lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mungkin yang agak kurang hidupnya. Sebutkan Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu. Tapi sisanya orang-orang kaya mereka. Tapi perniagaan mereka, dagangan mereka, usaha mereka tidak membuat mereka lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka takut.
Ada hari di mana manusia menjumpai Allah Azza wa Jal. Satupun harta tidak ada yang dia bawa. Bagaimana hati bergejolak, mata ketakutan. Ketika neraka didatangkan. Mereka melakukan semua itu. Liyajziyahumullah. Karena mereka berharap dapat balasan dari Allah SWT. Dan Allah kasih balasan. Mungkin kita berpikir, Ustadz, kenapa balasannya nggak di dunia? Antum ingin apa di dunia? Mungkin orang tuh, ya, fulus. Maka Ustadz, kalau balasan beramal ibadah itu adalah kenikmatan di dunia, Ustadz, insya Allah orang semangat beribadah. Baik, kita kasih contoh nih. Supaya kita tahu bahwasanya dunia ini Allah jadikan dar bala, negeri bala, negeri ujian cobaan. Karena memang untuk berputarnya roda kehidupan, kita harus bekerja. Kita harus berdagang, ada usaha. Dapat duit dengan berusaha, dengan bekerja. Antum sholat, nggak dapat fulus. Kita puasa, nggak dapat mobil, nggak. Allah kasih semua fasilitas sama kita, tapi balasannya nanti. Di dunia Allah kasih sebagian dari kebahagiaan tersebut. Antum bayangin, kalau orang puasa, setiap orang puasa 1 hari, dia dapat duit 1 juta. Enak nggak? Insya Allah. 1 juta Pak Ustadz. Insya Allah semua orang puasa. Salat malam 11 rakaat umpamanya. Tarawih. Setiap rakaat dapat 100.000. 11 rakaat dapat 1.100.000. Oh, lebih enak yang 23 Pak Ustadz. 2.300.000. Orang akan berlomba-lomba untuk meraih dunia. Tapi kalau antum dapat uang, buat apa uangnya? Antum berpikir uangnya buat apa? Oh, buat beli mobil. Baik, antum beli mobil. Buat jalan-jalan. Antum bawa antum punya mobil. Mau beli bensin di SPBU. Nggak ada yang jualan bensin. Nggak ada. Kenapa nggak ada Pak Ustaz? Orang nggak perlu fulus orang. Kalau mau uang dia tinggal sholat. Dia tinggal puasa. Antum mau ke warung. Antum berpikir dapat uang banyak, Anda bisa makan enak. Antum berangkat ke warung yang paling indah, yang paling mewah, tutup warungnya. Ditanya, kenapa kok nggak buka? Kata dia. Kata dia, buat apa kok buka warung? Buat apa? Uang. Aku tinggal sholat dapat uang. Aku tinggal puasa dapat uang. Ya. Antum juga kalau gitu Anda masak sendiri di rumah sudah. Antum ke rumah. Gasnya habis. Berangkat ke warung mau beli gas. Ke toko mau beli gas. Nggak ada yang jualan gas. Kita semua jemaah dalam bekerja dunia ini, kita cari fulus. Nah, kita cari dunia. Karena memang butuh ongkos dalam kehidupan ini. Tapi ketika antum beribadah, mau cari fulus, dan antum berpikir kalau dikasih rumah, orang itu kalau puasa Ramadan, selesai Ramadan, dapat 1 rumah. Buat apa itu? Berbeda dengan di surga Allah Azza wa Jal. Nggak ada orang kerja. Semuanya disediain sama Allah Azza wa Jal. Setelah antum melalui fase ujian di dunia ini. Maka itulah yang membuat para sahabat Nabi, orang-orang terdahulu bersungguh-sungguh beribadah. Dan kita seharusnya mencontoh mereka. Di sini tempat berjuang. Ramadan bukan waktunya santai jamaah. Adapun generasi masa sekarang yang mungkin bulan entah malam hari ya mereka tarawihnya mungkin setengah jam, 1 jam. Terus sisanya ngapain? Nonton acara-acara di televisi. Bermain. Main gaple, main ini, main itu. Waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia masih belum menundukkan jiwanya.
Padahal di siang hari dia mampu untuk menahan makan. Memenuhi kebutuhan tubuh dia. Semua orang perlu makan dan minum. Tapi dia tahan. Enggak. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Tapi kenapa di malam hari, kemudian engkau lepas kontrol syahwatmu. Engkau ikutin lagi keinginan-keinginan dia. Untuk melakukan hal-hal ya yang kurang berguna. Ada yang di siang harinya Masya Allah digunakan untuk tidur, malamnya begadang sampai subuh, mereka gembira dengan Ramadan. COVID-19 kita agak sebelumnya, kita mengkoreksi diri kita. Selama ini kita gunakan untuk apa Ramadan? Sebuah musim yang penuh dengan berkah, penuh dengan ganjaran, penuh dengan hadiah. Ngapain kita selama ini? Tidur. Lebih banyak mainnya daripada membaca Al-Quran. Di surat Maryam, ayat 59. Surah Maryam ayat 59. Allah menceritakan tentang sebuah generasi. Nah, silakan dibaca. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Barakallahu fikum. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Barakallahu fikum jamaah. Kita itu kalau dikasih mobil mewah, semangatnya kita bekerja. Dijanjiin, engkau kalau masuk kerja jam 6, pulang jam 6, insya Allah selama sebulan, anak kasih mobil. Orang akan semangat jamaah. Dia tidak akan mengikuti syahwatnya. Enggak, tunggu dulu, belum waktunya nih. Lagi ada sesuatu yang anak harapkan. Tapi kebanyakan kita itu enggak beriman. Pura-pura beriman. Ahibati fillah, kalau bicara tidur, istirahat, Ustaz, kita perlu capek Ramadan ini, puasa ini. Apa yang capek jamaah? Apa yang kau kerjakan sebenarnya? Apalagi yang sedang di rumah, yang sedang kena PSBB, yang sedang diisolasi. Ya, mungkin engkau capek karena nafsu dan syahwatmu tidak bisa engkau ikuti. Tapi seharusnya engkau belajar dari Ramadan yang mengajarkan kepadamu kedisiplinan untuk tidak sembarangan mengikuti nafsu kita. Kalau bicara tidur, ya fitrah manusia, badan ini perlu istirahat. Demi untuk menguatkan diri dalam melakukan ketaatan dalam urusan dunia, untuk bekerja, untuk berupaya, cari fulus, semuanya butuh istirahat. Itu insya Allah disepakati oleh semua orang. Bahkan kita tahu
Bukan hanya tidur di malam hari, di siang hari pun Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidurlah siang, fa inna syayatin la taqil. Syaitan tuh nggak tidur siang. Artinya tubuh kita perlu istirahat. Nah, tapi bukan dengan berlebih-lebihan. Orang kalau kebanyakan tidur, kebanyakan berjuang. Artinya kebiasaan antum terlalu santai. Maka lihatlah anak-anak yang dimanja oleh orang tuanya. Yang selama ini apa aja yang dia inginkan diturutin. Nih, syahwat kita, nafsu kita seperti anak yang dimanja oleh orang tuanya. Apa yang diminta dikasih terus. Kira-kira tuh anak siap nggak diajak susah? Siap nggak diajak berjuang? Nggak bisa. Siapa yang salah? Apakah bapaknya akan terus kaya? Roda dunia ini berputar. Sehingga berapa banyak anak-anak yang dimanja oleh orang tuanya nggak bisa kerja. Sudah menikah pun nggak bisa kerja. Makanya kita tidur, perlu tidur. Tapi bukan berarti akhirnya kita menghabiskan waktu kita untuk tidur. Di bulan Ramadan apalagi. Bukan bulan tidur nih jamaah. Ahibati fillah, ada orang yang tidur kebanyakan, ada orang yang terlalu banyak melakukan perbuatan-perbuatan mubah. Ya santai tadi. Duduk-duduk, ngobrol, main ini, main itu, main handphonenya, nonton ini, nonton itu. Kita tahu Rasul SAW tidak mau memberatkan umatnya. Bukan berarti ketika kita puasa ini, kita nggak tidur sama sekali. Sholat terus, bangun terus. Puasa sepanjang tahun, enggak. Bahkan Nabi SAW marah. Ketika datang 3 orang yang bertanya tentang bagaimana sih ibadahnya Nabi SAW. Jamaah ingat, Nabi itu manusia. Allah tidak mengirim malaikat untuk menjadi utusannya. Kenapa? Kalau Rasulnya itu dari malaikat, kita akan selalu mengatakan, oh itu kan malaikat. Itu kan malaikat. Kalau diceritakan sholatnya, oh itu kan malaikat. Sekarang, nabinya itu manusia. Manusia biasa. Lahir dari rahim seorang wanita yang bernama Aminah. Bapaknya Abdullah. Beliau makan, minum. Tapi apa bedanya? Allah mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan sesungguhnya aku manusia sama persis seperti kalian. Yuha ilayya. Yang membedakan beliau dapat wahyu. Itu bedanya. Beliau manusia spesial, hamba spesial karena mendapatkan wahyu. Beliau manusia yang paling indah, yang paling mulia di muka bumi ini. Dari sejak diciptakannya Adam sampai manusia terakhir, Nabi kita alaihissalam. Tapi beliau seperti kita, manusia biasa. Beliau terluka, beliau makan, beliau minum, beliau menikah. Makanya ketika 3 orang bertanya tentang ibadah Nabi alaihissalam, lalu dalam pandangan mereka kok biasa aja nih. Nih lihat, ada 3 sahabat bertanya tentang ibadah Rasul SAW. Menurut mereka, ya sedikit. Taqalluha. Ini supaya antum sadar bagaimana semangat beribadahnya para sahabat. Sehingga mereka memandang ibadah Nabi SAW itu kurang banyak. Lalu apa kata mereka? Mereka mengatakan wa sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya, masa kita disamakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kan udah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Pantas ibadahnya beliau segitu-gitu aja. Kenapa? Nih sahabat ketika bertanya bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wasallam, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, mereka bertanya kepada istri-istri Nabi, mereka datang ke rumah
istri Nabi menanyakan bagaimana sih ibadah Nabi alaihissalam. Dikasih tahu Nabi itu kalau malam ya beliau sholat, beliau tidur. Puasanya juga kadang kala beliau puasa, kadang kala beliau nggak puasa. Terus ya beliau menikah, istrinya banyak. Beliau menikah dan memberikan hak-hak istrinya. Menurut mereka kok ibadahnya kurang gitu. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, fa inni usallil lail abadan. Aku akan sholat malam selama-lamanya. Nggak akan tidur. Habis isya sholat sampai subuh. Selama-lamanya. Dia mau ngerjain itu. Demi untuk bersemangat meraih yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang satunya mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun. Bukan cuma Ramadan doang. Sepanjang tahun dia akan puasa. Yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku tidak akan menikah. Aku akan meninggalkan wanita selama-lamanya, aku tidak akan menikah. Ini memiliki cara masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang dia lihat di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, kayaknya buat mereka masih kurang. Cuma mereka berdalil, iya kan Nabi udah diampuni. Lalu kita mengatakan, oh ibadahnya Nabi berat Pak Ustaz. Nabi itu diutus rahmatan lil alamin. Contoh buat kita. Dan contoh itu bisa untuk diikuti. Lalu Nabi SAW ketika mendengar itu, beliau naik mimbar, mengatakan kepada mereka, ma balu aqwamin, kenapa aku dengar ada yang ngomong seperti ini, seperti itu. Ama wallahi, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah bahwa aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Orang yang paling bertakwa kepadanya. Lakinni asumu wa uftir, wa usalli wa arqud. Wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku menikah dengan wanita-wanita. Bukan satu, wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan bukan dari golonganku. Ahibati fillah. Artinya Nabi SAW telah memberikan contoh yang ideal dan realistis. Ada orang-orang idealisme nggak bisa dipraktekkan di lapangan. Nabi ini sangat ideal sekali, tapi realistis, sesuai dengan kebutuhan manusia. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama, nggak boleh. Tapi jangan meremehkan agama. Siapa contohnya? Siapa ukurannya supaya kita tidak laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ahibati fillah. Kalau kita melihat tuh orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk tidur di siang hari. Habis subuh tidur, nanti mau zuhur bangun, sholat tidur lagi. Kenapa itu terjadi? Karena mereka begadang di malam hari. Kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la samara illa li musallin aw musafir. Enggak boleh begadang kecuali buat orang yang sedang sholat atau orang sedang musafir. Jadi kalau mau begadang, begadang sedang sholat. Tapi antum kalau begadang sholat, antum enggak lama. Setengah jam, 1 jam udah capek antum. Tapi kalau bermain dengan teman-teman antum sampai subuh, ketawa-ketawa. COVID-19 seakan-akan nggak ada. Mereka tetap berkumpul-kumpul untuk begadang. Kadang-kala di tempat maksiat masih ada yang mendatanginya. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla menjadikan malam itu sebagai tempat istirahat. Coba dibuka firman Allah di surat An-Naba ayat 9, 10, 11. Surat An-Naba ayat 9, 10, 11. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Barakallahu fikum. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi tetap malam itu pakaian, tempat orang istirahat, tidur itu tempat istirahat, siangnya tempat bekerja. Jadi seorang yang beriman ketika puasa tetap produktif. Bukan karena puasa hasil kerjanya berkurang. Enggak. Yang jadi masalah tadi ketika orang merubah siangnya Ramadan dijadikan malam. Malamnya dijadikan siang. Banyak daerah-daerah seperti itu. Yang melupakan apa yang sudah Allah tetapkan menjadi ketentuan manusia. Orang itu sudah cukup. Tapi di siang hari, sepanjang hari dia tidur, belum cukup. Kenapa? Karena memang Allah tidak menjadikan malam itu tempat untuk begadang. Bukan. Untuk kerja siang hari. Oh Ustaz, capek kalau siang hari berpuasa. Cobalah kita melihat kondisi kita. Jangan-jangan kita selama ini hanya mengikuti syahwat kita. Kita kuat mengontrol diri kita, coba. Ada makanan kita tinggalin. Kita perlu makan, kita lapar, enak itu kita tinggalin. Apa tidur kita nggak bisa kita tinggalkan di siang hari? Enggak. Malam hari diatur waktunya. Semakin engkau bisa tidur lebih dulu, orang tidur ba'dal isya. Mamanya dia mau sholat malamnya, ba'da tarawih dia istirahat. Kemudian nanti sepertiga malam dia bangun lagi. Cukup insya Allah jamaah. Di siang hari tetap dia tidur karena setan nggak tidur. Tetap ada usaha yang dilakukan. Tapi yang jelas ingat, Allah berfirman juga di surah Al-Furqan. Ayat 47. Nah, surah Al-Furqan ayat 47. Oke. جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Allah ulangi di surat Al-Furqan, tadi di surat An-Naba, di surat Al-Furqan, kemudian di surat Ghafir ayat 61. Coba dibaca. Surah Al-Ghafir ayat 61. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah beri karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allahu Akbar jamaah. Itu yang terjadi sama kita. Kita nggak bersyukur. Udah diatur tuh. Malam ini tempat istirahat. Memang sekarang kita ngelihat dengan adanya lampu nih, dengan adanya listrik, dengan adanya televisi, dengan adanya handphone. Apa yang terjadi? Orang-orang akhirnya nggak tidur. Begadang di malam hari. Siang harinya ngantuk dia. Kenapa orang-orang dahulu jam 2 malam sudah bangun? Karena habis isya.
Nggak ada listrik, dia mau ngapain? Nggak ada handphone. Maka setelah kita mendengar bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan malam menjadikan siang, dan bagaimana Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk meningkatkan ketakwaan, bukan bulan untuk bersantai ria, tapi bulan untuk melatih jiwa, menundukkan jiwa dari mengikuti syahwat-syahwatnya. Kita keluar dari kebiasaan kita untuk menjadi manusia yang berbeda di bulan Ramadan ini. Maka perbanyaklah, ya kita bicara sholat. Sholat yang tiangnya agama. Jadi kalau ada orang puasa tapi nggak sholat, ada sholat tapi nggak puasa, ini orang yang bermasalah. Ketika engkau berpuasa tapi nggak sholat, sholat itu tiangnya agama. Engkau berpikir, ana bisa Ustaz puasa Ustaz, menahan nafsu, menundukkan jiwa. Nggak bisa antum. Kalaupun antum berpuasa ya cuma menahan lapar dan haus. Tujuannya apa? Wallahu a'lam. Kalau antum benar puasanya, antum akan sholat. Kenapa? Karena yang memerintahkan kepada antum untuk meningkatkan makan dan minum, itu yang memerintahkan kepada antum untuk sholat. Ya cuma banyak manusia yang sholatnya asal-asalan sholat, masuk fawailul lil musallin. Puasanya juga hanya meninggalkan makan dan minum, tapi bukan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan dari puasa yang kecuali lapar dan haus. Ahibati fillah, maka jaga sholat kita. Jangan sampai telat kita melaksanakan sholat yang wajib. Laksanakan di rumah Allah. Cuma mungkin dalam kondisi ya wabah COVID-19 ini, ada banyak yang tidak dapat melakukan sholat di masjid. Nggak masalah. Engkau tetap melaksanakan sholat tepat waktu di rumahmu. Berjamaah. Naam, engkau jadi imam. Berjamaah. Tepat waktu. Jangan sampai mengakhir-akhirkan waktu. Karena sekarang engkau di rumah aja nggak kemana-mana. Apalagi kesibukanmu sehingga engkau mengakhirkan waktu sholat. Tanda-tanda orang-orang munafikin adalah mereka yang suka mengakhirkan sholatnya. Kemudian Ramadan adalah syahrul qiyam. Syahrul qiyam, bulan untuk bangun malam beribadah. Tapi bukan bangun semalam full, enggak, tetap perlu istirahat antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, sholat malam ini bulan Ramadan, karena iman, ini yang terpenting, niatnya antum sholat karena antum beriman kepada Allah Azza wa Jal. Allah yang nyuruh, aku hambanya Allah, wahtisaban, ya ana budaknya Allah, ana ingin sesuatu dari Allah, ana berharap Allah meridhoin ana berharap surga Allah Azza wa Jal. Nggak apa-apa, memang seperti itu niatnya. Apa yang terjadi? Dosa-dosa dia yang masa lalu akan diampuni. Kalau kita melihat sholat malamnya para sahabat, generasi terbaik umat ini contohnya salah satu istri Nabi. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi SAW masuk ke masjid. Tahu-tahu di masjid itu ada tali yang diikat di antara dua tiang. Jadi di antara dua tiang itu ada tali. Nabi bertanya, "Mahada? Ada apa nih kok ada tali di masjid ini?" Faqalu hadha hablun li Zainab tatrudu an nafsiha an-nu'as. Oh, ini talinya Zainab, istri Nabi SAW. Untuk mengusir ngantuk. Ketika ngantuk, capek, dia pegangan atau bersandar sama tali tersebut. Dari semangatnya beribadah. Semangatnya sholat dalam kondisi capek, ngantuk, tetap berusaha untuk sholat. Tapi apa kata Nabi SAW? Hulluhu, lepas tali ini. Buka tali ini. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah seorang sholat ketika dia semangat.
Sholatnya ketika dia semangat, ketika dia seger, ketika dia nggak capek. Faida fatara falyarkud. Kalau dalam kondisi dia capek ya, lemah fisiknya, tidur. Seperti itu jemaah. Bukan mainnya yang semangat, sholatnya malas. Ketika engkau mampu untuk begadang 2, 3 jam, 4 jam, bahkan sampai sahur, lalu engkau beralasan, ana nggak bisa sholat Ustaz. Kenapa antum nggak bisa sholat malam? Karena antum mengikuti syahwat antum. Tadi siang antum kalahkan syahwat antum. Malam ini antum dikalahkan lagi sama syahwatnya. Antum tundukkan jiwa antum, sehingga jadi penurut sama antum. Ini di dalam Sahih Bukhari dari Abu Utsman An-Nahdi radhiyallahu rahimahullahu taala, dia berkata, "Tabayyaftu Abu Hurairah 7 ayyam." Kata Abu Hurairah, katanya Abu Utsman, dia mengatakan, aku pernah bertamu singgah di rumahnya Abu Hurairah 7 hari. Fakana huwa wa zawjuhu wa khadimuhu yaktasimuna al-lail ath-thalathan. Abu Hurairah bersama istrinya dan pembantunya ini membagi malamnya jadi 3. Istrinya sholat malam 1/3 malam. Terus pembantunya 1/3 malam. Terus Abu Hurairah 1/3 malam. Jadi malam hari itu dibagi 3. Jadi kalau sudah capek nih yang pertama, bagian 1/3 pertama dibangunkan. Sholat. Udah capek ini, tidur. Bangun nih, sholat. Nanti dapat 1/3 malam, dia capek istirahat, dibangunkan yang ketiga. Rumah itu penuh dengan cahaya sholat. Bukan cahaya lampu. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangi rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quranul Karim. Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan tentang Sulaiman At-Taimi, salah satu perawi hadis. Apa kata Imam Zahabi? Kana indahu zawjatan kanu yaqtasimuna al-laila ath-thalathan. Sulaiman At-Taimi punya istri 2. Sekali lagi jamaah, bukan berarti ketika mereka ahli ibadah zuhud, mereka itu tidak bekerja. Mereka tidak cari dunia untuk kehidupan mereka. Mereka punya istri 2, mereka punya istri 4, istri 3, mereka kaya raya. Tapi urusan beribadah kepada Allah, dia tahu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia punya istri 2. Apa yang dilakukan? Kanu yaqtasimuna al-laila ath-thalathan. Mereka membagi malamnya jadi 3. Sama. Mungkin istrinya yang pertama, istrinya yang kedua, baru suaminya. Jadi yang ada di benak mereka itu bukan hanya bersenang-senang, bukan hanya bernyaman-nyamanan, enggak. Mereka tetap tahu aku diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan di bulan Ramadan. Gimana kalau di bulan Ramadan? Kemudian Al-Hasan Ibn Saleh. Ini salah satu rijal Muslim. Jadi salah satu yang menjadi yang diambil hadisnya dari jalurnya Imam Muslim. Dia itu membagi malamnya jadi 3. Siapa? Dia, saudaranya dan ibunya. Famatat ummu. Ibunya lalu meninggal dunia. Tinggal anaknya 2. Al-Hasan bin Saleh sama saudaranya. Maka kemudian malamnya dibagi 2. Setengah malam Al-Hasan bin Saleh, setengahnya lagi saudaranya. Famata akhu. Akhirnya saudaranya meninggal. Maka dia menghidupkan malamnya full. Subhanallah. Dan Al-Hasan bin Saleh ini punya budak wanita. Dia punya. Halal jemaah. Dia punya. Kemudian dia jual.
Karena satu kondisi mungkin dia perlu uang atau apa, dia jual. Budak perempuannya dijual. Setelah dijual, dibeli oleh satu keluarga, subhanallah. Sepertiga malam dia bangunin orang-orang. Hei, bangun, bangun, bangun. Sholat, 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 sholat. Ini majikan yang baru, di rumah yang baru. Lalu, mereka pada bertanya, udah subuh? Udah subuh nih? Budak ini bertanya. Faqalat, la, enggak, belum subuh. Belum subuh. Ala tatahajjadun? Kalian enggak sholat tahajud? Kata penghuni rumah baru ini, enggak, kita bangunnya cuma untuk sholat subuh. Akhirnya besoknya budak ini datang ke rumahnya Hasan. Menangis, dia mengatakan, ruddani, laqad bi'tani li unasin la yusalluna illa al-faridah. Dia mengatakan, balikan aku, beli lagi aku. Engkau telah menjual aku kepada orang-orang yang mereka tidak sholat kecuali sholat fardu aja. Enggak. Itu budak jemaah. Mendapatkan pendidikan di rumahnya Al-Hasan bin Saleh. Bagaimana mereka menghidupkan malamnya. Sehingga jiwa kita yang awalnya malas, itu jadi terbiasa semangat. Seperti kita lihat orang-orang yang berangkat kerja. Tiap pagi berangkat kerja. Terbiasa dia seperti itu. Kalau dia di rumah saja, mungkin badan dia kesakitan semuanya. Perlu pembiasaan. Dan Ramadan ini datang agar kita membiasakan diri kita untuk lebih taat sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian perbanyak zikir nih. Jadi waktu-waktu luang antum jangan dihabiskan untuk handphone antum, untuk nonton, untuk ngobrol, tapi perbanyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila adamiyun 'amalan qattu anjalahu min adzabillah min dzikrillah." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih diharapkan untuk menyelamatkan dia lebih dari zikrullah. Dan sekarang kalau antum mau sholat malam, aduh capek ini itu, oke, zikir, duduk, mau berdiri, mau jalan, lisannya terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Gunakan waktunya untuk berdoa. Orang yang berpuasa punya waktu mustajab, jangan disia-siakan. Di waktu sahur juga itu waktu yang mulia untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Antum diuji, syahwat antum kembali, digodain. Nih ada tontonan yang bagus, ada tontonan yang menarik. Sedangkan antum tahu waktu sahur, waktu yang berkah, waktu turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia, waktu Allah membuka pintu-pintu permohonan. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada orang yang mau meminta, aku mau kasih dia. Ada yang mau minta ampun sama aku ampuni sekarang. Lalu kita sibuk dengan tontonan. Matikan televisimu. Ini bukan waktu santai, jamaah. Ini waktu untuk berjuang. Udah cukup 11 bulan tuh mengikuti nafsumu. Sekarang engkau masih mau dikontrol sama nafsumu? Engkau masih mengatakan, oh setan. Engkau yang jadi setan. Ketika engkau tidak menundukkan nafsu, setannya dibelenggu. Setannya dipenjara. Tidak mudah dia berkeliaran. Engkau yang berkeliaran sekarang. Dengan nafsumu yang 11 bulan sudah digodain sama setan. Kemudian, ya berbagilah. Sebelum berbuka, antum bisa bagi-bagi untuk orang-orang ya. Apalagi dalam kondisi COVID-19 ya, antum bisa mensodakahkan sedikit harta yang antum milikin. Dan kalau bicara sodakoh nih, Nabi SAW tuh di bulan Ramadan, Masya Allah, ketika beliau baca Quran sama Jibril, beliau itu jadi lebih baik, lebih mulia, lebih dermawan dalam membagikan hartanya daripada angin yang ditiupkan. Wahibati fillah. Ya, sebagaimana mungkin sudah diketahui kondisi negeri kita. Bagaimana para medis yang kekurangan APD. Karena memang secara ekonomi, secara keuangan, ya serba sulit. Alhamdulillah kami dari Yayasan Lorong Faradisa ya,
telah berusaha untuk mengumpulkan dana, dan alhamdulillah terkumpul dana lebih dari 100 juta yang untuk dibelanjakan untuk APD ya. Walhamdulillah kita sudah, ana dapat informasi udah diserahkan ya, nanti kita akan upload di medsos kita. Kita udah gunakan untuk beli hazmat. Ana nggak tahu jemaah, mahal banget alat-alat pelindung ini. Beli hazmat 120 piece. Kemudian ada face shield, ada kacamata goggle, ada masker KN9501, ada sarung tangan latex, ada sarung tangan karet, nose cap, ada sepatu boot safety, ada cover shoes ya. Yang semuanya 120 pieces. Dan 120 dipakai 120 para medis selesai. Karena alat-alat itu tidak bisa digunakan langsung. Maka Anda mengajak umat Islam yang punya kelebihan harta, yang engkau ingin bersedekah, maka saatnya kita berbagi dengan saudara kita, salah satunya dengan para medis yang mereka telah siap mengorbankan jiwa mereka demi untuk menyelamatkan orang-orang lainnya. Dan Anda sampaikan juga kepada para medis, hendaklah niatkan lillahi ta'ala ketika antum membantu orang lain. Jangan berharapkan dunia akan datang karena Allah sudah menetapkannya untuk dirimu, tapi semangatlah untuk mencari akhirat. Dan Ramadan ini semoga membuatmu lebih semangat untuk berjuang. Barakallahu fikum. Itu mungkin jamaah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas Ramadan bulan untuk berjuang, untuk bersemangat. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas bagaimana para sahabat Nabi, para salafus soleh di bulan Ramadan mereka berperang, mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kemenangan umat Islam diraih di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab sebelum adzan maghrib ya. Karena di Jember beda sama di Jabotabek. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Ustaz Afwan ini tanya, di bulan Ramadan mana yang lebih baik, khataman Al-Quran yang banyak atau membaca tafsirnya? Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Qur'anul Karim, ketika para sahabat menghatamkan Al-Qur'anul Karim, ketika kita membaca para salafus soleh yang hatam 3 hari sekali, 3 malam sekali, ada yang 7 malam sekali. Mereka faham bahasa Arab. Mereka ngerti dengan apa yang mereka baca. Sehingga itu juga yang menjadi motivator dia terus membaca Al-Quran Karim. Makanya sampai Utsman mengatakan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quranul Karim, dengan kalamullah. Akan terus membacanya. Kemudian kalau ditanya mana yang lebih utama, menghatamkan Al-Quranul Karim tanpa kita mengetahui artinya, atau kita membaca Al-Quranul Karim dan memahami artinya. Tentunya kondisinya ketika antum membaca Al-Quran, usahakan antum memahami artinya. Artinya ada kondisi-kondisi mungkin antum baca Quran ya, baca ayat-ayatnya, terus nanti antum lelah, antum capek, antum baca tafsirnya. Sehingga antum dapat double. Yang pertama dapat hadiah, yang kedua dapat hidayah. Dari mana kita dapat hadiah? Dari huruf-huruf yang kita baca. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quranul Karim tanpa tahu artinya, dia dapat hadiah. Sudah disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mim harf. Yang baca satu huruf dari Al-Quranul Karim dapat satu kebaikan Allah lipatkan jadi 10 kebaikan. Jadi 10. Satu jadi 10. Satu huruf. Baca alif lam mim itu bukan satu huruf kata Nabi SAW.
Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kau dapat 30 kebaikan. Sedangkan kita tahu, pendapat yang benar, nggak ada yang tahu artinya alif lam mim. Nggak ada yang tahu. Itu pun kita dapat pahala. Maka kalau kita membaca yang lainnya, tanpa mengetahui maknanya, insya Allah kita tetap dapat hadiah, dapat pahala tadi. Tapi untuk dapat hidayah, engkau perlu memahami artinya. Maka nasihat ana, silahkan engkau punya waktu, dibagi waktunya. Ada waktu untuk membaca Al-Quran Al-Karim, ada waktu membaca tafsirnya. Ini kesempatan jamaah. Artinya antum hatam Al-Quran Al-Karim dan hatam tafsirnya insyaAllah. Hada wallahu a'lam bissawab. Bila sudah selesai mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat dan witir 3 Suaranya kecil. Di awal. Ya, ikhlasin. Ya. Bila sudah selesai mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat berjamaah di awal malam, jadi total 11 rakaat yang dikerjakan langsung ba'da isya, apakah masih boleh juga menambah rakaat tahajud di sepertiga akhir malam, mengingat Rasulullah SAW tidak pernah melakukan ini. Di riwayat Aisyah, Rasulullah SAW salat malam di luar dan dalam Ramadan hanya maksimal 11 rakaat. Jadi jika memang menambah rakaat salat malam ini baik dan boleh dilakukan, lalu mengapa Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya? Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau dikatakan Rasulullah SAW tidak melakukannya, karena udah cukup 11 rakaat. Satu rakaat Nabi SAW, beliau membaca Al-Baqarah, beliau membaca An-Nisa, beliau membaca Ali Imran. Antum lihat, buka tuh surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Itu 5 juz lebih. 5 juz lebih, 1 halaman mungkin. Seperti itu. Artinya udah cukup. Kenapa rakaatnya perlu ditambah? Ketika sudah cukup, makanya para sahabat Nabi ketika sholat bersama Nabi SAW tarawih itu sampai hampir subuh mereka. Sampai takut nggak bisa sahur mereka. Maka kalau antum mau melakukan 11 rakaat silahkan. Antum mau enggak, ana mau seperti Nabi SAW 11 rakaat silahkan. Tapi kalau antum sholatnya cuma setengah jam, ini 11 rakaat setengah jam udah selesai. Nabi SAW, ya Allah jemaah, 1 rakaat itu berapa jam? 1 rakaatnya. Maka kalau bicara tentang Nabi SAW tidak menambahkannya, karena Nabi udah cukup. Tapi bolehkah menambah? Di sini kita lihat. Apakah Nabi SAW membolehkan buat para sahabatnya? Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat malam. Apa kata Nabi SAW? Sholatul lail mathna mathna. Sholat malam itu 2-2. Fa'idha khashita al-fajra fa'utir biwahidah. Kalau engkau takut subuh, maka engkau tutup dengan witir 1 rakaat. Nabi tidak memberikan batasan. Berapa jumlahnya? Nabi sholatnya 11 rakaat. Iya. Dalam riwayat Aisyah sahih. Tapi Nabi sama sahabat ini tidak menyuruh dia 11 rakaat. Nabi membuka peluang buat dia untuk sholat malam 2-2. Silahkan 2-2. Sampai kapan ya? Sampai engkau selesai. Engkau takut subuh, tutup dengan 1 rakaat. Sehingga dari sinilah para ulama berpendapat bahwasanya sholat malam itu tidak harus 11 rakaat. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan dengan lisannya tentang sholat malam 2-2. Maka para sahabat Nabi, ada riwayat yang mereka sholat 20 rakaat ya, terus witir 3 rakaat. Dan riwayat itu disahihkan oleh para ulama karena memang Nabi SAW tidak membatasinya. Jadi perlu diingat, ada perbuatan Nabi SAW, ada ucapan Nabi SAW. Ketika Nabi menyampaikan sesuatu, ya sudah diamali. Perbuatan Nabi mau mencontoh, silahkan. Cuma tadi Anda sampaikan bagaimana sholat malamnya Nabi SAW. Bagaimana ceritanya Hudzaifah, ceritanya sahabat. Kadang-kala beliau sholat malam 1 rakaat, Al-Baqarah, baru ruku. Rakaat kedua, Ali Imran. Dan itu butuh berjam-jam jamaah. Apalagi bacaan Nabi SAW. Nggak cepet-cepetan.
Kata Hudzaifah, setiap ada ayat tentang rahmat, beliau minta rahmat Allah Azza wa Jalla. Setiap ada ayat tentang azab, beliau berlindung dari azab Allah Azza wa Jalla. Ketika ada perintah untuk bertasbih, beliau bertasbih sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah ini memang terjadi khilaf di antara para ulama. Cuma jumhur ulama berpendapat berdasarkan hadis yang tadi disampaikan, Nabi alaihi salatu wasallam membolehkan para sahabat untuk sholat lebih dari 11 rakaat. Beliau hanya menyebutkan dua-dua tanpa jumlahnya berapa. Yang penting kau dua-dua sholatnya. Kau takut subuh, witir 1 rakaat. Hada wallahu alam bishawab. Jadi kalau mau nambah sholatnya di malam hari, silahkan. Tapi witirnya cukup sekali. Barakallahu fikum. Nah. Apakah boleh sholat sunnah taubat di waktu sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan ini untuk mengingat dosa-dosa yang telah lama berlalu, bukan karena baru saja melakukan dosa? Dan apakah boleh sengaja melakukan sholat sunnah taubat itu setiap sepertiga akhir malam di bulan Ramadan ini? Barakallahu fikum. Jamaah, kalau bicara taubat, ketahuilah bahwa syarat taubat itu meninggalkan dosa tersebut, menyesali, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Yang berhubungan dengan manusia, kita perlu minta maaf, kita perlu mengembalikan barang mereka, kita perlu minta dihalalkan. Berkaitan dengan sholat taubat, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis Utsman, insyaallah ya, mudah-mudahan nggak salah, tentang orang yang berbuat dosa, kemudian dia wudhu dengan wudhu yang sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat ya, dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ampuni dosa. Kapan dilakukan? Dilakukan kapan engkau berbuat dosa. Kapan engkau selesai berbuat dosa dan engkau mau tobat kembali kepada Allah. Ingat, nggak harus sholat, tapi engkau mau sholat silahkan. Kapan? Selama waktu itu bukan waktu dilarang sholat, engkau sholat. Baik, kalau sekarang dijadikan rutinitas sebagai terus dia sholat seperti itu, sholat taubat, mamanya di duha dia sholat taubat nanti. Kalau memang dia ketika itu datang tuh bayangan dosa-dosa dia yang telah dia lakukan dan dia takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia sholat penuh dengan kekhusyuan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan. Artinya bukan diniat ke, oh nanti aku mau sholat taubat. Sekarang kalau engkau mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, siapa yang menjamin engkau akan sampai sepertiga malam akhir? Cuma bukan di waktu larangan. Ba'dal maghrib, engkau merasa, ya Allah aku ini punya dosa, ya Allah aku mau bertobat. Sebelum maghrib, setelah matahari terbenam, engkau mau sholat, tafadhol. Jangan ditunggu sepertiga malam akhir. Karena nggak ada jaminan. Jadi sholat taubat ini lebih kepada sholat yang memang ada sebabnya. Seperti orang mau tahiyatul masjid. Kapan dia tahiyatul masjid? Apakah bisa Anda duduk di rumah-rumah, Anda mau tahiyatul masjid? Ya nggak bisa. Ketika engkau masuk masjid, tahiyatul masjid. Begitu pula sholat taubat ini. Ada sebabnya. Yang mendorongmu tadi mengingat dosa yang telah engkau kerjakan. Silahkan engkau kerjakan itu sholat. Kalau engkau mau beristighfar sepertiga malam akhir, memang itu waktunya istighfar. Engkau sholat malam, selesai sholat malam, engkau beristighfar. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Artinya kalau bicara sholatnya, antum sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, antum istighfar, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sepertiga malam itu memang waktu untuk istighfar. Sebagaimana cerita Nabi Ya'qub alaihissalam ketika anak-anaknya minta supaya didoakan oleh ayahnya, ya abatis taghfir lana, wahai ayahanda, mintakan ampun buat kami. Lalu Nabi Ya'qub mengatakan, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan istighfar buat kalian. Memang niatnya sepertiga malam akhir, beliau niat istighfar buat anak-anaknya, nggak ada masalah jemaah. Tapi kalau untuk sholat taubat, engkau ini tadi minta doa, orangnya mau mendoakan nanti, karena waktu itu waktu mustajab. Tapi ketika engkau berbuat dosa dan engkau bertobat, segera, nggak perlu engkau tunda-tunda. Dan kalau sholat taubat, kapanpun, selama waktu itu bukan waktu larangan, diperbolehkan jamaah. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah,
berjamaah bersama imam di rumah pada saat ini juga mendapat pahala seperti sholat sepanjang malam layaknya berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. Nabi SAW mengatakan, man shalla ma'al imam hatta yansarif, kutibat lahu qiyam laylah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya pulang, maka sampai imamnya selesai, maka dia akan dapat pahala sholat semalam suntuk. Gimana sekarang dengan kondisi COVID-19? Mereka yang tidak sholat di masjid, mereka yang masjidnya ditutup, yang memang himbauan pemerintah dan para ulama untuk sholat di rumah. Apakah kalau mereka sholat di rumah, bersama imam di rumah, sampai selesai, apakah mereka akan dapat pahala sholat semalam suntuk? Ya, kita berharap itu. Kita berharap. Kenapa? Kalau kita orang-orang yang biasa sholat di masjid, yang biasa mengikuti terawih sampai imam selesai, kemudian karena pandemik ini kita nggak bisa ke masjid. Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana orang yang sakit, orang yang musafir. Sakit dan musafir ini ada banyak kegiatan ibadah dia yang mungkin tidak bisa maksimal. Pahala yang akan didapatkan itu seperti yang dia lakukan ketika dia sehat, ketika dia tidak musafir. Maka kita berharap ya. Ya, kita berharap, ya Allah, karena kondisi seperti ini, semoga Allah memberikan pahala sholat semalam suntuk itu. Apalagi Nabi SAW juga menjelaskan, man shallal isya fil jamaah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ditulis bagi dia sholat setengah malam. Kalau sholat subuh berjamaah, ditulis bagi dia sholat setengah malam, semalam full. Kalau isya sama subuh. Sekarang gimana yang sholat di rumah? Ya, kalau kondisi yang membuat kita tidak bisa berangkat ke masjid, semoga kita tetap mendapatkan pahala itu. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan. Ustadz, mohon Ana terkadang saat sholat ada bisikan di pikiran atau hati sehingga Ana kurang khusyuk saat sholat. Bagaimana nasihat Ustadz agar menghilangkan gangguan tersebut ya Ustadz? Di bulan puasa ini setan dibelenggu. Nah, gangguan tersebut apakah dari Barakallahu fikum. Nah, jamaah, ya, kita merasakan semua bisikan itu yang membuat kekhusyuan kita hilang. Sebenarnya kalau bicara bagaimana, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Kalau bicara faktor eksternal, ya sejadah kita umpamanya nggak bergambar, kemudian nggak ada pemandangan yang memecah kekhusyuan kita, itu faktor eksternal. Atau juga nggak ada makanan yang sedang disajikan. Tapi ada faktor internal kita sendiri. Ini mungkin yang perlu kita kuatkan. Bahwa kita sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Ketika orang menghadap Allah, hadap pejabat negara atau orang yang memiliki kedudukan, kemudian dia tahu sama kesalahan kita, kita sedang diintegrasi, kita sedang berbincang sama dia, kita itu nggak akan mikirkan ini memaafkan kesalahan kita. Allah Rabbul Alamin yang tahu dengan luar dalam kita. Kenapa kita tidak takut sehingga kita nggak mikirkan yang lainnya? Kita mengatakan, ya Allah Engkau. Cuma memang ada pikiran dunia, hilangkan pikiran-pikiran tersebut. Kita perlu menghimpun kekuatan kita, pikiran kita itu. Mungkin kita mikirkan sandal, mungkin kita mikirkan fulus, kita mikirkan pekerjaan kita. Hilangkan semua, ana sekarang menghadap Allah Azza wa Jal. Yang kalau ana punya urusan, Allah akan bantu, Allah akan selesaikan. Antum membaca dalam sholat antum menghayatinya. Ketika antum sujud hanya mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tidak hadir kebesaran Allah dan ketinggian Allah.
Maka manfabil a'la wa bihamdi. Kemudian antum berdoa minta sama Allah yang menunjukkan antum sedang khusyuk. Karena ada permohonan yang antum minta. Tapi bacaan-bacaan yang sudah antum hafal biasanya akan lewat begitu saja. Maka mudah-mudahan itu membantu kita. Jadi secara eksternal kita hilangkan semua yang membuat kita nggak khusyuk. Secara internal kita perlu kuatkan hati kita, menghayati apa yang kita baca, menghayati apa yang kita pinta sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik, mungkin pertanyaan terakhir jamaah karena kita mau maghrib ini bentar lagi ini. Jika seorang suami yang bacaan surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain belum sempurna tajwid dan makhraj, gimana dengan istri dan sebagai makmum? Sementara kalau dikasih tahu dengan baik-baik, suami seperti tersinggung. Gimana kalau suami bilang, ya udah kalau gitu kalau gitu sholat sendiri-sendiri saja. Bagaimana seharusnya sikap istri? Syukron. Barakallahu fikum. Iya jamaah, kalau bicara bacaan Quran, kita tahu Allah Azza wa Jal mengatakan warattilil Qur'ana tartila, tartilkan Al-Qur'anul Karim. Kita diperintahkan untuk membaca kitabullah tanpa ada kesalahan. Tinggal dilihat apakah kesalahan yang dilakukan suami ketika membaca itu merubah maknanya sehingga orang yang membaca Al-Fatihah kemudian ada perubahan makna dari apa yang dia baca, bicara mungkin makhrajnya, mungkin harokatnya yang menyebabkan Al-Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya nggak sah. Maka kita nggak boleh bermakmum dengan dia ketika itu. Tapi kalau dia ya kurang bagus lazat, kurang lebih sebenarnya sih. Kalau Anda lihat masih sah apa yang dia baca, cuma nggak enak Ustaz bacaannya, tajwidnya mungkin nggak ada gunnahnya, nggak ada matnya, dia ya kayak kereta api lah jalan terus gitu saat umpamanya. Maka mungkin ketika sholatnya masih sah, ya sudah nggak apa-apa kita bermakmum. Tinggal bagaimana Ramadan ini jamaah momentum kita untuk memperbaiki bacaan kita. Selama ini kita membaca Al-Quran Karim nggak tahu ada salah di bacaan kita. Sekarang ketika antum jadi imam, siapa yang tahu bacaan antum salah? Makmum antum. Ketika tahu, oh ternyata bacaannya salah dan engkau menjadi seorang imam, hendaklah berlapang dada. Tinggal bagaimana istri ini dengan cara yang baik. Bang, yuk kita baca Al-Fatihah. Umpamanya ada ustadz online yang bisa memperbaiki bacaan kita. Ikut kajian online tersebut ya. Pelan-pelan. Karena biasanya suami nggak mau dikasih tahu istri. Ya banyak seperti itu. Walaupun nggak semuanya. Maka Ana rasa istri melihat. Kalau bacaan suami memang bacaan yang salah. Yang merubah makna. Dan secara hukum nggak sah bacaan dia, padahal Al-Fatihah adalah rukun, maka dia sholat sendiri-sendiri. Dia tidak boleh jadi imam. Dia perbaiki dulu bacaan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah. Nah, mohon maaf mungkin sampai di sini karena di sini sudah gelap dan kita harus siap-siap untuk berbuka. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan lupa untuknya ketika makan, ketika berbuka, antum sudah kuat mengontrol nafsu antum. Sekarang ketika berbuka tetap dikontrol. Tidak semuanya harus antum masukkan ke perut antum. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.